Selamat siang rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Togel Master, suhu togel yang apat. Kali ini saya akan bicara, masih flashback ya. Kita akan flashback sekilas supaya Anda tahu sejarahnya mengapa Togel Master itu diciptakan, tulisannya, tujuannya apa itu. Kali ini kita akan bicara tentang flashback Togel Master yang mungkin bagi banyak orang menjadi salah satu konten tulisan di website di Google yang banyak penggemarnya ya. Jadi dari saya terima email, terima banyaklah bantahan, makian pun ada, ucapan terima kasih, thank you pun ada, banyaklah dari Indonesia bahkan dari luar negeri. Oh ya, saya ingin klarifikasi, bukan klarifikasi, memperbaiki konten sebelumnya yang kemarin saya bilang Piala Dunia 2010 itu di Brasil, salah, 2010 itu di Afrika, makanya ada lagunya Waka Waka ya. 2010 saya masih ingat, saya tuh ada main di salah satu warnet terbesar di Indonesia menurut saya, karena pendirinya itu juga seorang profesional gamers ya, pro gamers, bukan pro gaming komputer, nggak, pro gamers. Jadi dia pernah juara di Amerika, itu Ritter di Tanjung Duren. Nah, waktu itu saya ada sempat kunjung ke sana main. Saya lihat, wah ini luar biasa bangunannya dengan fasilitasnya yang canggih. Tapi itu udah, sekarang kayaknya udah tutup deh, udah lama tutup ya, karena persaingan bisnis sekarang. Dulu kan warnetnya, zaman-zaman warnet kan lagi trending kan. Sekarang orang udah bisa akses internet lewat handphone. Nah, 2010 Afrika, 2014 di Brasil, 2018 di Rusia kemarin, dan sekarang 2024 di Qatar. Nah, dalam serangkaian Togel Master ini, kalau di blog kemarin itu kan kita hanya bicara tentang togel dan beberapa cerita motivasi dan cerita-cerita humor lah. Tujuannya tuh untuk menghibur, bukan ingin mencari nama. Karena ya kalau nama, ngomongin nama ya semua orang punya jalan hidupnya masing-masing kan. Meskipun secara pribadi Anda hanya mengenal di tulisan, dan sekarang Anda bisa lihat view-nya, Anda bisa lihat tampang orang yang dibalik tulisan itu. Nah, tapi secara pribadi kan saya tidak mengupas identitas saya, siapa gitu kan. Apakah akan saya kupas, saya buka topi, buka masker? Bisa aja kalau Anda bisa mendukung channel ini sampai 1 juta subscriber, dan saya harap sih akan bertumbuh, karena kita akan bicara hal-hal yang menyangkut cara mencari uang, cara otak kanan bekerja, otak kiri bekerja, cara kita menggunakan nalar, menggunakan panca indera kita terhadap kondisi yang kita temukan sehari-hari. Itu tujuan saya bukan orang, bukan anak cucu konglomerat, enggak ya. Meskipun saya bukan terlahir dari keluarga yang miskin sekali, enggak. Tapi kalau Anda tanya apakah pernah saya, ya ini namanya jalan hidup. Kalau jalan hidup berbeda, mungkin ya saya termasuk salah satu anak dari pengusaha besar, karena papa saya memang punya skill, meskipun dia bukan lulusan arsitek dari luar negeri, tapi dia pernah mengalahkan satu proyek dari arsitek yang bahkan lulusan Singapura di era tahun 70-an. Nah, ini akan saya kupas, saya cerita nanti, kalau berhubungan ya saya bagi step by step. Tapi kalau Anda ingin tahu identitas saya yang sebenarnya seperti apa, perjalanan hidup, turun naik, diagung-agungkan orang, dimaki-maki orang, sembunyi, semuanya tuh pernah. Tidak ada orang yang sukses tanpa melewati jalan-jalan terjal, nggak ada. Itu pun kalau dia sukses itu pun mungkin gelombangnya tuh biasa-biasa aja, nggak ada gelombang yang besar. Tapi kalau ada gelombang besar menerpa Anda akan menjadi pribadi yang lebih cerdas, lebih hebat dari sebelumnya. Saya tidak mungkin membuat Anda kaya, tidak mungkin. Dan saya tidak mungkin membagi-bagikan uang untuk Anda, enggak. Tapi saya bisa membagikan
apa yang pernah saya pikirkan, apa yang pernah alami, yang pernah saya wawancara, dinasihatin oleh orang lain yang saya bagikan. Nah, kebanyakan itu memang berhubungan dengan ya dunia 303 ini. Sakongsa, bukan saya bergaul dengan penjudi, enggak. Tapi kalau kita ngobrol sama orang kan berbagai hal kita obrolin kan. Dari politik, ekonomi, cara dagang, terus bagaimana dengan tren zaman sekarang. Nah, itu saya bisa membagikan banyak ilmu yang meskipun Anda bukan seorang togeler, bukan pendekar togel, bukan orang yang suka main togel atau penjudi kasino, tapi kalau Anda nongkrong di sini, mungkin ada beberapa bagian video, tema-tema yang mungkin cocok buat Anda. Makanya di channel YouTube Suhu Togel yang Apat ini ya, itu akan ada playlist. Nah, itu disitulah Anda bisa memilih topik-topik yang barangkali cocok buat Anda. Saya akan menyampaikan semampu saya. Di deskripsi kan sudah saya bilang ini bukan sebuah kebenaran, ini subjektif. Maksudnya tuh begini, bagi saya ini sesuatu yang bagus, yang baik. Maksud saya ini jalan yang baik lah, yang benar. Nah, tapi ini bukan kebenaran hakiki. Kalau Anda melihat ada satu strategi atau teknik atau apapun yang lebih mapan, Anda tinggal lakukan, Anda sempurnakan. Pokoknya di sini kita tempat untuk belajar, bukan saya lebih pintar atau punya jam terbang tinggi. Kalau jam terbang tinggi ya mungkin juga ya, karena faktor usia kan. Kalau Anda masih umur 20 tahun ya Anda kalah usia dengan saya. Tapi kalau Anda udah umur 50, 60 mungkin saya kalah sama Anda gitu kan. Nah, jadi kadang faktor usia, kadang faktor pergaulan, kadang faktor kita baca buku atau referensi dari dunia online, kita baca, kita teliti, kita resapi, itu bisa menjadi semacam power kontributor bagi diri kita untuk kita lebih melebihi dari orang lain gitu. Nah, oke, kita flashback ya. Tahun ini udah hampir 15 tahun yang lalu, jadi kurang lebih kita anggap aja 2010 ya. Waktu itu kan di dunia online itu kan banyak orang kan terjun online, main di internet, warnet, online kan. Nah, waktu itu belum ada BlackBerry. Kita jangan bayangkan ada BlackBerry, ada Android, belum ada. Nah, jadi mungkin BlackBerry udah ada ya, mungkin BlackBerry. Nah, waktu itu kita online di internet, terus saya sering melihat itu ada namanya kontes SEO ya, kontes SEO. Kalau Anda tidak tahu SEO itu adalah semacam cara untuk meranking, membuat website kita, situs kita itu nongol di halaman pertama Google, dan kalau bisa nongol di daftar teratas nomor 1 itu. Kenapa perlu nongol? Ya, kalau nggak nongol nggak akan ditemukan orang, tidak akan dibaca orang, tidak bisa diakses orang. Jadi memanfaatkan SEO itu untuk promosi, biasa promosi bisnis, macam-macam lah. Semua perusahaan dari web media apapun, semuanya kita sebut, misal Tokopedia, Shopee atau marketplace apapun itu di seluruh dunia itu pasti mengandalkan yang namanya SEO, Search Engine Optimization, SEO. Dan biasanya situs yang mereka jadi patokan itu adalah Google, karena Google itu masih menjadi situs pencari apapun itu nomor 1 di dunia. Nah, karena sering online itu, kemudian saya sering menemukan ada kontes SEO agen togel waktu itu. Bukan agen togel, agen judi, agen bola kan. Nah, di dalam bola itu kadang ada togelnya kan. Nah, agen kontes SEO togel pun ada. Saya lihat ini apaan gitu kan. Apa ini kok sering muncul begini, cari ini ketemu ini, cari ini ketemu. Akhirnya saya pelajari. Nah, waktu saya pelajari, saya lihat, oh ini togel lah. Togel itu saya Anda tahu lah Suhu Togel yang apa, dari pernah saya cerita, apa perlu saya ngomong di sini itu, dari pulau mana? Pulau Bangka Belitung. Nah, di Pulau Bangka waktu kecil itu kan zamannya Porkas, SDSB atau apa itu, waktu itu masih SD saya. SD kelas 3 apa kelas 4 lah. Kelas 5 apa lupa ya. Nah, itu zaman itu orang buntut kan, namanya buntut ya, togel. Sekarang namanya togel, toto gelap. Dulu kan mungkin toter ya, toto terang atau mungkin ya. Kalau toto itu kan mungkin dari kata Amerika loto gitu kan, undian berhadiah, angka-angka. Nah,
togel toto gelap dimainkan sembunyi-sembunyi, mungkin takut ditangkap. Nah, zaman SDSB itu kan legal kan, itu kan boleh dibilang togel legalnya ya, sekarang ilegal. Nah, itu di komunitas kita Tionghoa itu kan anggap itu sesuatu yang biasa, namanya legal. Jadi ya belilah ya, orang beli. Dari situ saya udah kenal, jadi angka-angka, meskipun saya nggak tahu, saya tahu itu orang nulis angka aja, misal 13, terus ada syairnya kan. Nah, dan akong saya, kakek saya tuh namanya orang tua, umur udah tua banget, jadi ya kesibukannya keluarin kopi secangkir, terus singkong, pisang goreng, dia duduk di teras. Nah, dia mulai beli syairnya tuh, syair fotokopi. Saya nggak tahu itu syair bener apa enggak. Nah, binatang yang keluar di siang hari sembunyi di malam hari, kan ada syairnya. Nah, mulai tebak teh itu, kan ada sionya kan, apa ayam atau apa ini kan, atau kodok. Oh, kodok kan ada buku tafsir mimpinya lagi kan, 1001 tafsir mimpi. Nah, kodok apa tuh? Kan gitu kan. Nah, saya nggak ngerti, cuman orang sering ngobrol-ngobrol begitu, saya sering baca waktu kecil, lihat, oh ini buku apa tafsir mimpi nih, oh kayak gini, oh ada pangeran mimpi kencingin orang apa gitu kan, disambar petir apa kan itu kan. Nah, jadi masa lalu saya itu teringat, kemudian bertemu di dunia online. Di Google ada togel, kemudian saya berpikir, oh ternyata sekarang ada orang jualan togel lewat website. Nah, saya belum bicara tentang, di video berikutnya kita akan bicara ya, kenapa bisa ada judi online, togel online. Ini sebenarnya bukan karena apa-apa, ini karena memang tuntutan zaman teknologi. Nanti kita di video berikutnya akan kita bahas juga. Anda ingatkan saya kalau ada yang terlewatkan. Anda tahu email saya, Anda bisa ngurus saya ngulang, panggil suhu boleh. Nah, ini panggil Leong Apat boleh. Sebenarnya ini yang ingin saya jelaskan di video ini. Nah, jadi waktu itu saya lihat ini togel kan, saya mulai pelajari. Saya lihat permainannya seperti apa. Ternyata permainannya jauh lebih lengkap dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu kan hanya tebak angka kan, SDSB forecast. Misalnya ada berapa 6 digit, 1 2 3 4 5 6. Nah, itu kalau kamu tembus cocok, misal kamu beli satu, kamu tulis 1 2 3 4 5 6, kemudian dibuka di undi di Jakarta 1 2 3 4 5 6. Nah, Anda dapat misal 1 miliar umpamakan. Tapi itu untuk bisa dapat 6 angka yang berurutan itu kan probabilitasnya sangat-sangat berapa juta, berapa ratus juta bisa muncul begitu. Nah, itu mustahil kecuali Anda atau orang itu benar-benar hoki ya kan. Nah, dari situ saya lihat di online itu kok ada kembang kempis. Ya, ini lucu juga kan, ada kembang kempis, terus ada colok naga, colok jitu, terus ada 2D di depan, 2D di belakang, ada sio, ada tengah, terus ada apa? Silang homo lah. Ini lucu sekali saya pikir kan. Nah, dari situ saya mulai melihat, mempelajari, oh ini sepertinya lebih rame dibandingkan zaman dulu. Nah, kemudian saya belajar dari teman-teman. Waktu itu ada situs dari pakai domain free WP, WordPress, itu suhu togel juga tuh, itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman waktu itu men-sharing strategi, angka ikut AI, angka tarung, apa kan. Nah, saya pelajari. Nah, di sanalah saya mempelajari bahwa ada teman-teman itu yang sudah mulai mengarahkan satu teknik main togel, itu adalah namanya live number sistem investasi. Tapi itu hanya dimunculkan sekedar lewat, padahal itu udah dipraktekkan orang. Jadi bukan saya yang mempopulerkan live number 75 live number, teknik investasi, itu bukan. Cuman saya hanya menyempurnakannya sedikit, mempopulerkannya sehingga menjadi meledak, kemudian heboh. Nah, dan teknik ini pun disempurnakan lagi oleh rekan-rekan lainnya. Nah, it's okay, itu bukan kita bersaing, enggak. Saya malah senang kalau Anda menemukan ada
hal-hal baru yang lebih canggih, lebih hebat, berarti Anda lebih luar biasa. Saya senang begitu. Nah, jadi saya mulai tulis berdasarkan pengalaman hidup masa kecil saya. Nah, dan yang saya baca di online, nah saya mulai tulis. Nah, di situ waktu tulis itu kan namanya kita blogging kan pingin ada satu identitas kan. Nah, jadi saya pikir pakai nama apa gitu kan. Kemudian saya bilang, oh master kan orang yang sudah hebat kan. Nah, kemudian muncullah nama Togel Master. Nah, ternyata Togel Master itu nanti dijadikan juga lahan bagi Togel Online untuk mencari uang. Jadi dia membidik SEO, togelmaster.com, apa lagi kan ada kan. Nah, mungkin seiring waktu itu pun tenggelam lagi, karena untuk mencari player itu kan bukan perkara mudah. Anda tidak bisa hanya launching satu website kemudian mengharapkan banyak pembeli datang ke toko Anda atau pemain Togel datang ke, enggak. Itu kan itu hanya sarana aja. Tetap pelayanan, mutu produk itu penting. Lalu saya pikir lagi, udah ada domainnya kan, subdomainnya. Kemudian saya pikir, oh di tempat kelahiran saya dulu ada Suhu. Suhu itu adalah orang panggilan, julukan buat orang-orang yang punya kelebihan, ya. Suhu namanya, panggilannya Leong Apat, ya. Leong Apat itu panggilan Tionghoa. Sebenarnya nama aslinya tuh Li Kun. Kalau saya dengar dari teman-teman saya cerita, namanya Li Kun. Sekarang orangnya masih hidup. Nah, dulu dia itu, zaman dulu itu saya acungkan jempol, bukan hoax ya. Ini benar-benar itu sampai dari Jakarta itu bos-bos datang ke kota saya waktu kecil itu. Dia bisa dia tatung itu kesurupan, kemasukan roh dewa, seperti kalau Anda di Singkawang Cap Gome itu kan, atau di Thailand Anda lihat orang tatung kan, ada yang tusuk dari sini, tusuk ke sana kan, terus ada dari leher, bibirnya ditusuk, terus dipakai parang atau tombak di badannya, disilet-silet gitu, dipukul-pukul, nggak luka itu. Ya, itu tatung. Nah, dia kedatangan tatung dirasuki dewa itu, dewa yang dituakan, istilahnya Thai Pak Kung, ya kan. Jadi itu dewa Thai Pak Kung, Kung itu kan akung, bahasa Tionghoanya kan. Nah, jadi dia kerasukan satu dewa, dan dewa itu menolong orang, nih ceritanya. Nah, jadi itu dia bisa bisa melihat tembus angka yang dibuka di Jakarta. Ini ceritanya nih, STSB. Jadi tembus 4 angka, 3 angka, 2 angka, tembus, dan banyak orang tiba-tiba jadi kaya. Nah, berita ini kan tersebar. Orang yang suka togel ini, Anda pastilah, Anda kalau dengar orang yang suka togel, zaman dulu apalagi, sampai naik gunung, sampai semedi, sampai di depan kuburan, terus tur ya, dari padepokan ini ke gunung itu, sembahyang di sini, gua ini di tengah hutan, demi uang kan. Nah, itu berita ini sampai ke Jakarta, dan bos-bos Jakarta waktu datang, dan itu tembus lagi, kalau nggak salah 3 kali tembus, luar biasa. Jadi sekampung itu heboh, bukan heboh, sampai Jakarta itu loh. Nah, jadi namanya itu bagi kita yang kecil itu legend. Nah, karena legend inilah, maka saya memakai nama ini, Leong Apat ini versi online-nya. Jadi bukan saya yang Suhu. Kalau Anda bilang, Suhu tolong hari ini keluar angka berapa, dulu kan sering orang email kan, di lewat chatting juga kan, dulu ada yang namanya Yahoo Messengers kan, Suhu tolong dong Suhu, keluar angka berapa. Nah, saya mana bisa tahu keluar angka berapa? Kalau tahu saya beli sendiri kan. Nah, tetapi nama ini terlanjur legend karena banyak orang yang suka. Yang saya bagikan itu ada teknik investasi, dan kita akan bicarakan di video berikutnya. Nah, karena terkenalnya itulah makanya saya pakai Suhu Togel Leong Apat. Bukan berarti saya yang Suhu. Sekarang Anda udah tahu cerita asalnya ya. Jadi bukan saya Suhu, bukan saya bisa tatung, saya jago main togel, enggak. Saya sama seperti Anda. Kadang-kadang main, zaman dulu kadang-kadang main, dan
Dan pengalaman saya, teknik investasi itu menurut saya yang paling logis untuk memanen profit. Nah, seperti apa teknik investasinya? Anda tunggu video saya berikutnya. Nah, karena saya pernah ngalami teknik investasi itu sehari hanya membuang-buang berapa angka, kita ambil celah diskonnya itu bisa 1 juta, 1,3, 1,2. Nah, itu hanya membalikkan kondisi. When you change the rule, you change the game. Saya membalikkan posisi, bandar menjadi player saya player, saya jadi bandar, dan saya menentukan angka-angka apa saja yang harus dibeli oleh bandar. Nah, itu teknik investasi. Jadi sampai sini saya harap Anda tahu bahwa Togel Master punya sejarah seperti ini. Berangkat dari dunia online, digabungkan dengan satu legend di kota asal saya, Suhu Togel, Leong Apat. Dan sekarang orangnya pun udah nggak tatung, nggak bisa lagi memberikan Anda nomor-nomor wangsit, nomor-nomor togel yang jitu. Meskipun ada sesekali orang mengundang dia, tapi udah enggak. Nah, kenapa enggak? Karena ada orang infokan ke saya bahwa dewa itu datang, dia menolong orang, ya. Tapi ilmunya ini dia udah dicabut. Dia seperti Sun Gokong gitu, karena dia berbuat ulah, dianggap berbuat ulah. Kan dewa kan nggak boleh terlibat dengan kegiatan-kegiatan ramalan, gol, judi, segala nggak boleh. Nah, oh ya, sekalian ini saya pingin cerita. Nah, waktu dia heboh 3 kali bisa tepat menebak angka togel yang keluar SDSB. Kalau nggak salah SDSB dulu tuh muternya di Jalan Gajah Mada, kalau nggak salah. Saya nggak tahu, kalau ada yang bisa tahu bisa email ya. Saya belum mau buka komentar langsung, karena di komen ini banyak dimanfaatkan oleh agen-agen bola, agen-agen togel, pakai segala penipuan. Jadi komentar itu saya tutup ya, bukan karena saya tidak menghargai komentar Anda. Tutup supaya banyaklah di internet ini banyak penipu-penipu, banyak modus-modus, dan saya tidak bisa membalas komentar Anda. Nanti Anda kecewa kenapa komentar saya nggak pernah dibalas. Nggak, jadi kita skip aja komentar ini. Nah, Anda bisa email ke saya. Kalau nggak salah bukanya di Gajah Mada yang sekarang ada Hotel Novotelnya, itu di situ kan ada Chandranaya, gedung Chandranaya kalau nggak salah ya. Kalau nggak di situ ya mungkin di Ancol barangkali. Tapi banyak orang bilang ke saya waktu zaman dulu SDSB bukanya di gedung Chandranaya ini. Nah, ceritanya ini waktu kenapa ditanya, kenapa Suhu Liang, kenapa kamu bisa hebat nembus, lihat togel itu jelas. Nah, dia bilang begini, ini bicara yang bukan kasat mata ya, kita bicara tentang dunia raw, istilahnya ya nggak kelihatan lah ya, dunia spiritual gitu. Nah, jadi dia bilang waktu itu bukan berarti bandar togel yang main SDSB itu, pengusaha-pengusaha SDSB yang join di SDSB dengan pemerintah itu kan, yang tujuannya memang sebagian dananya itu yang terjual, yang dikumpul dari masyarakat itu untuk olahraga, perbaikan olahraga di Indonesia. Nah, itu sama seperti konsepnya, itu juga sama. Misal kita bicara tentang togel Singapura atau togel di negara manapun, itu pasti dana itu yang didapatkan sebagian disalurkan untuk keperluan ini, keperluan itu. Nah, dia bilang bukan berarti bahwa kita sehebat itu, karena waktu itu yang tatung dari seluruh Indonesia itu kumpul, mungkin dari luar negeri pun kumpul kan. Orang kan bisa beli togel dari luar negeri, seperti kita beli togel sekarang, beli togel Singapura umpama. Nah, jadi waktu itu dia bilang penguasa itu menyewa dewa yang jauh lebih besar. Di Indonesia ini kalau nggak salah nih, menurut cerita yang pernah saya dengar waktu saya kecil di kampung, itu di Indonesia itu ada dewa besar, itu raksasanya dewa deh, dia hitam legam, pokoknya tingginya luar biasa. Nah, dan di tangan-tangannya ini bulunya tuh lebat sekali, sampai
kalau kita lihat jalan pagi-pagi, dan saya sering mendengar cerita di kota saya, di desa saya tuh, kecamatan, kadang orang ngambil ikan dari desa saya kan, kecamatan ke pelosoknya lagi kan, ke istilah parit-paritnya gitu kan. Parit itu dusun-dusun lah istilah parit, ke pantai. Nah, kadang pagi-pagi tuh lihat kok ada batang pohon yang besar sekali. Nah, dia cerita ke temannya, kamu pernah lihat? Itu tetangga saya cerita nih, kamu lihat tuh ada pohon tumbang, apa tuh kok besar sekali? Ternyata bukan pohon tumbang, dari jauh kelihatan kayak pohon tumbang, ternyata enggak. Jadi mereka tuh lewatin jalan aspal, itu butuh waktu dulu mungkin 45 menit lah ya, zaman dulu ya. Kita nggak bisa bayangkan ada motor-motor matic yang cepat zaman dulu, motor yang pakai 2 tak gitu kan. Nah, ternyata mereka lewat tuh di bawah kakinya si jin raksasa itu, besar sekali itu. Ibu saya juga pernah waktu dulu di kampung, waktu kita masih kecil nimba air, dia cerita nimba air pagi-pagi kan kita pakai timba kan, timba dituangin terus persiapan buat kita mandi. Nah, dia juga pernah melihat tuh dekat pohon duku, di atas rumah saya itu banyak pohon duku, pohon durian gitu kan. Nah, dia pernah lihat itu besar sekali, dan itu yang dilihat tetangga saya di jaraknya kurang lebih berapa 5-6 kilo lah, berapa puluh kilo lah. Nah, dan dilihat di sama. Jadi itu dewa yang besar. Nah, si Suhu Liang ini pernah cerita ke orang, dan orang itu cerita, ini cerita menyebar kemana-mana. Nah, itu waktu togel dilakukan itu kan diundi, itu dijaga, dan dia mengundang dewa terbesar. Nah, dewa terbesar di Indonesia ini, kalau bahasa kayaknya bahasa Bangkanya itu ya, bahasa saya itu Taisan Sin. Jadi itu Taisan Sin itu, Taisan itu gunung tertinggi, Sin itu dewa ya. Jadi itu dewa yang paling besar. Nah, itu penguasa. Nah, jadi waktu itu dia kesurupan ya, kerasukan dewa, dan dewa Tai Pakung ini kan dia terbang dong istilahnya kan. Kita nggak lihat nih ceritanya nih, terbang nyebrang lautan dong kan, dari Bangka ke Jakarta kan nyebrang. Zaman dulu ya mungkin pesawatnya Simpati, belum ada kayak Lion Air ini belum ada kan. Nah, mungkin Garuda ada Merpati, Simpati mungkin ya. Nah, dia terbang ke Jakarta, terus dia lihat, dia bilang nggak bisa masuk. Kalau umpama dia di Candrana itu nggak bisa masuk, dia bilang. Itu dijaga dewa-dewa, dan semua tuh pangkatnya tinggi-tinggi, jenderal-jenderal semua. Dan dengan prajurit, mungkin kopral sersan. Jadi itu seperti demo sekarang lah. Kalau kita demo pemerintah kan, di gedung DPR itu demo goyang itu kan. Ada letnan 1 di lapangan, terus ada kopral di atasnya itu kapten, di dalam lagi kolonel, mungkin istilah jenderalnya di dalam lagi kan. Nah, itu dijaga pagar betis semua, dia bilang. Nah, yang datang itu berbagai dewa kecil-kecil, jin, tuyul, apa istilahnya pun datang. Jadi ada hantu, ada dewa itu ngumpul. Jadi mungkin di mana, misal di tempat Anda Jawa, Anda sembayang jelangkung gitu kan. Nah, tolong dong buka apa SDSB hari ini. Nah, dia juga ngumpul ke sana. Jadi dia bilang ngumpul semua berbagai macam orang. Jadi istilah kayak persis kayak dunia nyata demo. Jadi, nah, pingin lihat kan di dalamnya itu angka apa keluarkan. Nah, itu dijaga. Terus ada dewa yang pakai pedang, pakai samurai, dia bilang pakai gada besar, apapun ada. Pistol dia nggak cerita, nggak ada pistol mungkin di dewa-dewa tuh nggak ada pistol. Kalau ada pistol, pelurunya dari mana gitu kan. Nah, dijaga semuanya, dan terjadi kerusuhan. Dia cerita kerusuhan tuh ribut segala macam. Ada yang dewanya, hantunya terpenggal kepalanya, terpenggal tangannya, berdarah-darah, dia bilang. Nah, terus kenapa Anda bisa melihat? Dia bilang pas waktu dia demo ribut itu kan, kerusuhan besar kan di tempat itu kan ceritanya. Nah, saya itu mengambil kesempatan, tiba-tiba tuh dia kayak ada lubang kecil, celah gitu, nggak tahu di mana, apa pagarnya jebol gitu. Dia bilang saya masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, ini cerita dia, masuk ke dalam tuh dia lihat itu apa bola-bolanya akan keluar angka, misalnya 3356. Nah, dia begitu lihat 336, dia langsung
begitu langsung kayak sadar gitu kan, siuman gitu, siuman kaget. Nah, tapi udah berhasil diucapkan ya 3356. Nah, udah dicatat orang kan, namanya dia Tatung lah, catat. Nah, dia bilang nggak gampang itu. Jadi berdarah hampir juga ke sabet pedangnya yang jaga. Itu semua dewa semuanya. Yang rebutan itu ya hantu segala macam, Roro. Pokoknya yang nggak kita bisa lihat, dia bilang begitu. Nah, saya bisa karena saya dewa kecil, dia istilahnya tuh. Jadi dewa kecil tuh nggak terlalu diperhatiin, yang nggak ganas lah mungkin wajah. Dia bilang saya bisa melihat, begitu lihat saya cium. Nah, dan ternyata begitu diundi ya, malam itu jam berapa, jam dulu pengundian jam berapa, jam 11 apa jam 10 9 jam 10 malam kali ya, apa jam 11 lah. Nah, keluarlah angka itu dan oranglah menang. Dan itu bukan perkara yang gampang, dia bilang itu perkara yang susah. Nah, ini cerita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, tapi menurut saya logikanya masuk. Ya, jadi kalau ada yang dewa sekarang yang Tatung harap dapat angka wangsit keluar togel Singapura, rasanya memang berat. Kenapa? Di Indonesia aja zaman dulu aja separah begitu, apalagi di Singapura. Kita nyebrang antar negara, bener nggak? Perlu visa lagi loh, izinnya pun nggak sembarangan, apalagi di era COVID sekarang ini. Nggak bisa. Jadi di sana Singapura pasti punya dewa tersendiri kan. Kita bicara yang nggak kelihatan ya kan. Ini kita bicara kalau Anda mengandalkan dapat wangsit, sembahyang di pohon, sembahyang di gunung, sembahyang di hutan, di laut untuk dapat angka togel, itu kan sesuatu yang susah. Bukan berarti nggak bisa. Nah, saya akan bagikan lagi nanti di video berikutnya cerita teman saya yang bagaimana caranya itu supaya bisa dapat angka togel. Ini logika juga sebenarnya, tapi berdasarkan keyakinan masing-masing kan, mungkin dari pengalaman dia juga itu. Ini logika, nanti kita akan bagikan. Nah, di togel saya nggak bicara tentang hal-hal serumit ini karena memang nggak bisa, dan itu berat sekali. Nah, tapi saya memakai logika saya untuk memecahkan angka-angka di togel dengan selisih diskonnya berapa, apa yang harus kita lakukan dengan ilmu matematika, ilmu dengan bukan matematika aja, ilmu probabilitas, statistik. Nah ya, statistik. Nah, kita memanfaatkan semuanya itu supaya kita bisa menarik keuntungan. Nah, jadi sekarang Anda udah paham sejarah munculnya blok Togel Master, kemudian berhenti. Kemudian berhenti. Nah, ketika blok itu udah naik rankingnya, jadi orang cari tentang togel, muncul blog yang saya tulis itu, otomatis kan mulai kisru kan. Kisrunya kenapa? Ada orang menganggap bahwa saya bagian dari jaringan togel online. Kenapa? Karena saya mempromosikan togel online. Bukan, padahal saya tidak mempromosikan togel online. Saya hanya mengajarkan Anda kalau mau main togel ini loh, lihat loh. Teknik ini mungkin bisa mendatangkan profit buat Anda. Anda lihat begini, caranya begini. Diskonnya berapa? Mainnya di angka berapa? Apa yang harus kita invest? Berapa modal yang kita perlukan? Jelaskan begini. Nah, when you change the rules, you change the games. Ini membuat bandar-bandar itu seolah nggak terima. Ini logikanya masuk ini. Nah, sampai sekarang Anda lihat aja. Nggak bakal Anda kalau menjalankan teknik saya ini, nggak bakal Anda diterima. Kenapa? Ya memang nggak bisa. Kenapa mereka nggak bisa? Ya karena kalau mereka bisa jebol. Jadi saya bilang kemarin kan saya bilang munculnya konsorsium 303, nggak usah takut. Itu pun juga pekerjaan pemerintah yang capek, nangkap sana, nangkap sini, tutup sana, tutup, capek. Mendingan masyarakat diajarkan cara yang berpikir yang benar, yang pintar. Dengan kita pintar, bisnis-bisnis yang amburadul, hotel-hotel yang pelayanannya jelek, restoran-restoran yang pelayanannya parah, otomatis tutup sendiri, termasuk judi online. Ya, kenapa? Begitu kita pintar, tutup sendiri, saya jamin. Kalau Anda mau, nanti saya akan
bahas lagi. Pokoknya di sini Anda akan mendapatkan semua pengetahuan yang saya dapat, yang saya renungkan, yang saya obrolin dengan orang, yang saya wawancari, yang wawancara orang cerita, orang tua cerita ke saya dapatkan, saya kumpulkan, saya olah, dan saya yakin suatu saat Anda akan dapat konsepnya yang benar. Ya. Jadi waktu itu diserang. Jadi bandar itu nggak terima, agen-agen togel nggak terima. Wah, ini kurang ajar nih, orang ini bocorkan rahasia, bermain terbalik nih, bisa kacau bisnis kita kan. Nah, mulailah saya diserang, mengatakan saya bagian dari Lukman Hakim CS, padahal Anda tahu itu Lukman Hakim aja nelan duit teman gua mentah-mentah itu. Dia bilang, wah bagus nih tekniknya, main di mana? Saya bilang, tuh di Indo Togel tuh, dulu kan ada Indo Togel kan. Oke, siap. Modal berapa? 200.000. Kamu 250.000. Udah oke, udah bisa start lah. Pokoknya stepnya begini. Di daftar oke. Begitu mau main nggak bisa, saldo nggak muncul, duit itu dimakan. Anda lihat kan. Jadi kalau mereka makin macam-macam ya, sebenarnya bandar itu bukan sesuatu yang heboh, enggak. Nanti saya cerita konsep Anda pun akan dapat seperti bandar bola. Ada orang bilang mau ngalahin bandar bola, bangkrutin bandar bola, nggak bakal bisa. Kenapa? Itu Anda lihat pemain saham, forex itu malah lebih kejam, trading itu lebih penipu lagi tuh. Nah, Anda main saham, bisa nggak Anda bangkrutin itu misalnya Bursa Efek Jakarta? Nggak bisa, mereka kan media aja, mediatornya, penengahnya aja. Nah, kita bermain ya berhadapan antara player dengan player sebenarnya. Misalnya Anda pegang klub A, ini dia pegang klub B, kan dibenturkan kan. Nah, mereka ambil odds-nya, K-nya, selisihnya aja kan. Itu jasanya itu, seperti pialang. Anda trading saham, Anda jual kan dapat, mereka potong Anda fee dong. Anda beli, Anda dapat fee. Kalau nggak ada fee, ya siapa mau jadi pialang saham, siapa mau di floor. Anda kan cuma investor kan, atau spekulan. Nah, nggak ada yang mau kerja, Anda nggak bisa beli saham tanpa mereka. Nah, inilah posisi, inilah yang dipegang, yang diduduki oleh bandar bola, bandar togel itu. Jadi bullshit kalau ada orang bilang, oh saya bisa menghancurkan bandar dengan trik-trik ini. Itu kebanyakan anak-anak muda yang lagi puber gitu lah ya, baru kenal dunia online, kemudian seolah menemukan jurus-jurus ini. Dan saya lihat di internet itu banyak sekali, bahkan di televisi pun ada orang diundang jadi narasumber, saya lihat itu masih ngaco ya, karena dia nggak terjun di dunia ini, dia nggak meneliti. Kalau Anda teliti, Anda akan ketahuan konsepnya. Nanti saya akan bagikan konsepnya, saya yakin Anda akan paham ini. Nah, sejak itu kan orang nggak terima kan, mulailah saya diisukan inilah bagian dari kelompok ini, kelompok itu, kemudian diterkam benar-benar. Kalau kita bet, umpama bet dengan nama ini, ID ini, rekening ini, dia udah tahu ini siapa, tuh dimakan benar-benar. Jadi setelah itu kan apa istilahnya, heboh, muncullah orang-orang yang mungkin ingin menyaingi ya, menyaingi apa yang saya buat di konten itu. Nah, itu jadi persepsi ya. Dulu ada namanya suhu togel Guanxia ya, saya nggak tahu, London Spool ya. Terus ada bilang dia Guanxia, saya nggak kenal banget, saya nggak kenal itu. Nah, itu London Pulse itu, bro London Pulse itu mungkin adalah orang yang punya ide sama seperti saya, ingin menolong rekan-rekan yang hobi main togel dengan teknik yang berbeda. Itu nggak masalah sebenarnya, tapi itu kan orang istilahnya ya, nah pro dan kontra dibenturkan ke sana kemari ya, dibilang ini orang yang sama padahal jelas beda ya kan. Semoga bro London Spool pun sehat-sehat selalu bro ya. Kalau Anda Anda nonton video ini, Anda subscribe. Nah, itu tujuan kita pun sebenarnya mungkin sama. Dia berbagi dengan teknik dia, cara berpikir dia, dengan ilmu dia, dan saya berbagi dari sudut pandang saya. Itu dua
tujuan yang mungkin sama. Dan memang tidak bisa membuat Anda kaya, dan saya tidak pernah mengajarkan Anda berjudi, bahkan nggak boleh jadikan penghasilan utama, nggak bisa. Kalau Anda ingin mencari profit, ya kalau Anda mau main ya begini caranya. Nah, itu tujuannya. Nah, sampai itu kemudian kisru luar biasa, orang caci maki segala macam. Wah, mungkin waktu itu masih muda ya saya, jadi saya anggap wah ini nggak bisa, daripada kita menjadikan media orang caci maki, saling menjelekkan, macam-macam lah. Ada yang laporin di buku tamu dulu, situs Polri ya .co.id kan ada buku tamu. Saya pernah tracking itu, ada nama ini nih, blog ini nih, suhu togel yang apat ini bagian dari judi online, dia bilang. Mungkin ya teman-teman di Polri itu kan ya cybercrime-nya pun ketawa-ketawa ini. Ini kan orang blogging mengajarkan cara berpikir, cara statistik, cara akuntansi, cara keuangan, matematika, kok diserang begini ya. Tapi kan orang bebas kan. Karena menurut saya sih ya agen togel waktu itu panik. Ya, kenapa panik? Ya karena ilmu ini memang menurut saya luar biasa. Ya. Jadi panik, mereka merasa mangkok nasinya itu tergerus ya. Dulu kan orang main togel dimakan semua kan. Nah, sekarang dia ada teknik bermain yang pintar, kok malah dia makan balik kita gitu loh. Nah, jadi itu mungkin kisru, dilaporin segala macam. Apalagi ketika saya bicara tentang togel pasaran Hong Kong, waktu itu pasaran Hong Kong baru muncul loh itu. Itu pasaran Hong Kong pun ada dua. Saya bicara itu ya mereka nggak terima kan. Bapak di Jawa Tengah tuh banyak katanya, di Jawa Tengah tuh pangsa pasar yang bagus tuh untuk togel Hong Kong itu loh. Karena ya mungkin orang Jawa Tengah itu kecanduannya luar biasa, jadi nggak bisa bedakan mana togel yang benar, mana yang bagus untuk dimain. Di video berikutnya kita akan bahas tentang hal ini, tentang cara melihat pasaran togel yang benar apa yang enggak. Oke. Nah, dari situ kisru, kemudian saya stop, saya aksesnya dibatasi. Setelah saya bilang dibatasi, ternyata konten-konten itu kan bisa diambil juga kan. Saya waktu itu yang pikir nggak masih diambil, saya takut lagi disalahpergunakan. Biasa diambil konten itu, di copy paste di blog lain, tapi di sana dipromosikan situs-situs togel. Saya nggak mau. Nah, tapi udah terlanjur lah, beberapa orang udah terlanjur ambil, nggak bisa lagi saya ambil kembali kan. Nah, hanya saya tutup, saya close, saya hanya memberikan beberapa materi yang penting, yang kalau Anda sudah dapat ilmunya silakan lanjutkan. Jadi sampai sekarang itu konten itu tidak saya lanjutkan, dan saya vakum sekian lama. Bukan saya nggak ngamatin, saya terus mengamatin dunia ini, makan lebih jauh lagi ya, sambil melakukan bisnis, beberapa bisnis. Nah, dan sekarang saya pikir ya saya balik lagi supaya Anda bisa dapat yang versi live-nya ya. Nanti baru kita bicarakan lagi apakah akan di Instagram atau di TikTok, karena TikTok ini kan sekarang lucu-lucu kan, banyak hiburan di TikTok. Nah, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Pokoknya Anda tetap bersama saya. Kalau Anda mau subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih Anda subscribe, Anda dukung. Kalau tembus 1 juta subscriber, saya akan buka topi ini, masker ini saya buka. Anda bisa lihat wajah ini sebenarnya seperti apa. Mungkin adalah orang yang pernah Anda temui dalam perjalanan hidup Anda. Anda pernah ketemu saya di tempat lain, Anda mungkin pernah makan bersama saya, Anda kan nggak tahu. Pokoknya saya akan bagikan apa yang saya alami dalam bisnis, dalam pertemanan, dalam percintaan, dan terutama dalam dunia 303.